Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Manuel Winugo Pardede dengan NIM 1213111004 dari kelas PGSDF 2021. Di sini saya akan membuat sebuah video, yaitu video memperkenalkan tokoh-tokoh filsafat secara umum. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah sebagai tugas kuliah saya di mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Masta M. Sembiring SPD MPD. Adapun tokoh-tokoh filsafat umum yang saya ambil yaitu ada 4. Yang pertama Plato, yang kedua Thales, yang ketiga Pythagoras, yang keempat Anaximandros. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai Plato. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Adapun ciri-ciri karya Plato, yang pertama itu bersifat Sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua itu berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Selanjutnya, pandangan Plato tentang ide. Sumbangsi Plato yang terpenting dalam pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas, non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan dengan satu sama lain. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan-hubungan ide tersebut. Puncak inilah yang disebut ide yang indah, atau ide ini melampaui segala ide yang ada. Yang kedua, kita akan membahas tentang Thales. Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 225 sebelum Masehi di Miletos dan meninggal antara tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi.
Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari 7 orang bijaksana atau dalam bahasa Yunani Hoi Hepta Sophio yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Adapun pemikiran Thales yang pertama, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar atau dalam bahasa Yunani arche segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri tanpa ada sebab-sebab di luar diri, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk seperti padat, cair, dan gas tanpa menjadi kekurangan. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Yang kedua, pemikiran Thales tentang pandangan jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terletak di dalam benda hidup, tetapi juga pada benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut helezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Pythagoras. Pythagoras dari Samos, lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pythagorisme. Ajaran politik dan keagamannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah mempengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin musika universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Tokoh yang selanjutnya atau tokoh yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf yang lahir pada tahun 610 sebelum Masehi di kota yang sama dengan Thales, yaitu Miletos, dan wafat pada tahun 546 sebelum Masehi setelah selesai mengikuti Olimpiade ke-58. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa, akan tetapi dari tulisan Anaximandros hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Pemikiran Anaximandros.
Di sini saya mengambil dua, yaitu tentang top appearance sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar atau arse segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar dari segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah top apeiron. Top apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari A dan peras, yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan. Contohnya yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Dan pemikiran yang kedua itu pandangan tentang alam semesta. Dengan prinsip to apeiron, Anaximandros membangun pandangannya tentang alam semesta. Menurut Anaximandros, dari top apeiron berasal segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain, yang panas membalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya, dan yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah pula. Pecah-pecahan tersebut berputar-putar kemudian terpisah-pisah sehingga terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bumi dikatakan berbentuk silinder yang lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Bumi tidak jatuh karena kedudukannya berada pada pusat jagat raya, dengan jarak yang sama dengan semua benda lain. Mengenai bumi, Thales telah menjelaskan bahwa bumi melayang di atas lautan. Akan tetapi, perlu dijelaskan pula mengenai asal mula lautan. Anaximandros mengatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Sekianlah penjelasan tentang tokoh-tokoh umum yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.